bahan biangnya dulu. Bahan biang ini seperti pasta yang nanti akan kita masak terlebih dahulu. Bahan pertamanya di sini ada tepung terigu sebanyak 250 gram atau sebanyak 25 sendok makan yang peres, tidak terlalu cembung. Kalian bisa menggunakan merek lain, tidak harus segitiga biru. Kemudian untuk cairannya kita menggunakan air putih yang matang sebanyak 500 ml. Jadi perbandingannya 2:1. Jadi kalau tepungnya 250 gram, airnya 500 ml. Kalau misalnya tepungnya 125 gram, airnya 250 ml. Selanjutnya supaya lebih wangi, kita tambahkan bawang putih. Ini yang udah saya haluskan ya. Kalian bisa rajang kasar atau rajang halus atau dicincang. Kita menggunakan 8-10 siung sesuai selera. Tidak usah menggunakan bawang merah. Untuk penyedap rasa, kita menggunakan garam sebanyak 4 sendok makan, 4 sendok makan kaldu bubuk atau penyedap. Kalian bisa tambahkan menggunakan merica atau lada putih supaya makin harum. Jadi ini dia bahan-bahan untuk membuat biangnya. Langsung aja kita ke step selanjutnya. Untuk step pertama, kita langsung aja masak biangnya. Siapkan teflon. Kalau bisa teflon anti lengket. Kita tuangkan airnya. Selanjutnya kita masukin bawang putih. Masukin semuanya, ini supaya lebih matang dan lebih wangi. Lalu kita masukin penyedap rasa. Ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini semuanya, kita akan hidupkan kompor dengan api kecil sampai mendidih. Nah, kompornya udah saya hidupin, jadi kita tunggu aja sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, langsung aja kita masukin tepungnya sambil diaduk cepat ya. Kalian bisa juga matikan api kompor. Diaduk sampai menggumpal. Saya pindahkan ke wadah yang lebih besar seperti ini supaya lebih cepat ngaduknya. Kita menggunakan sendok kayu kalau kalian punya, supaya dia nggak panas tangan kalian. Kita aduk sampai menggumpal seperti ini, langsung kita angkat dan pindahkan ke dalam baskom yang lebih gede. Nah, saya pindahkan ke baskom gede seperti ini, lalu udah saya dinginkan sampai benar-benar hangat, bisa dipegang, tidak panas lagi. Bisa lihat ya, teksturnya masih kasar. Di sini kalian bisa tes rasa dulu udah pas atau belum, karena kita akan menambahkan bahan selanjutnya. Jadi ini bahan selanjutnya. Di sini kita menggunakan 400 gram campuran tepung sagu dan tepung tapioka. Kalian bebas sih, boleh pakai tepung sagu sepenuhnya atau tapioka, tapi kalau pakai tapioka aja bisa keras, tidak kenyal. Jadi saya menggunakan 3:1, 300 gram untuk tepung sagu dan 100 gram untuk tepung tapioka. Lalu di sini saya menggunakan 4 butir putih telur. Kalian bisa menggunakan kuning telur juga, terserah ya. Kalau kuning telur kalian ikutkan, berarti kalian cuma menggunakan 2 butir. Karena saya pengen teksturnya kenyal, jadi saya pakai putih telur semua 4 butir. Kemudian di sini ada 3 sendok makan minyak goreng. Ini supaya lebih elastis dan tidak begitu lengket adonannya. Langsung aja kita campurkan ke bahan biangnya. Pertama-tama langsung aja kita masukin dulu ya putih telurnya semua. Kemudian kita aduk rata. Kalau sulit untuk diaduk karena terlalu basah, kalian bisa campurkan dulu tepungnya semua. Campurkan 400 gram tepungnya. Kemudian kalian aduk sampai benar-benar rata dan bisa diulenin. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Pastikan kalian juga mencuci tangan ya, karena kebersihan itu sangat penting di dapur. Kita ulenin sampai menjadi kalis, menjadi satu gumpalan. Hati-hati ya, masih sedikit hangat dalamnya. Jadi pastikan udah benar-benar hangat, atau dingin juga boleh.
Saya ulek menggunakan tangan supaya dia bisa menyatu lebih cepat, karena banyak banget yang menggumpal biangnya. Memang agak berat ya, karena saya membuatnya itu lumayan banyak, hampir 1 kilo ya kalau di total. Kalau kalian mau buat setengah resep boleh banget, disesuaikan aja dengan budget masing-masing, karena kan keluarga saya banyak, jadi pasti banyak banget yang suka. Pada minta request nih dibikinin empek-empek, karena kebetulan ini hari Minggu, dia nggak kerja. Nah, tekstur adonannya setelah kita aduk seperti ini sebelum dikasih minyak. Kalau kalian merasa sedikit lengket, gak apa-apa ya, nanti kita akan taburin sedikit-sedikit saat membentuk, jadi nggak masalah. Tapi kalau kalian mau sekarang ditaburin juga boleh. Kalau kurang rasa bisa ditambah Royco ataupun garam. Nah, langsung aja kita masukin 3 sendok makan minyak goreng. Kita aduk rata kembali. Kita aduk sampai seperti ini, teksturnya tidak begitu lengket. Nah, sekarang saatnya kita membentuk. Untuk isiannya kita menggunakan telur. Kita kocok lepas dengan sedikit Royco ataupun garam. Tidak usah terlalu rata seperti ini. Kita siapkan juga tepung sagu atau tepung kanji atau campurannya sebagai baluran biar gampang. Dan kita akan mulai membentuk. Untuk ukurannya sendiri saya sesuaikan menggunakan cetakan seperti ini. Kita ratakan biar sama persis, walaupun nggak sama-sama banget. Kalian juga bisa timbang kalau mau. Ini kayak gini. Kemudian tinggal kita uleni sebentar supaya dia lebih menyatu. Nggak lupa bagian belakangnya kita taburin dengan tepung sedikit biar nggak lengket ya. Kita tekan-tekan seperti ini, jangan sampai bocor. Kemudian kalau kayak ada gelas takar juga lebih gampang, karena saya nggak ada, jadi saya pakai sendok aja ya. Seperti ini. Dan kita akan rekatkan. Nah, kita tata seperti ini, jadinya cakep, gak terlalu besar dan gak terlalu kecil ya. Nah, lanjut lagi, kita akan bentuk. Kita udah ambil, lalu kita balurkan ke sisinya. Kita rekatkan kembali. Jangan sampai bocor, agak ditekan. Kalau lengket kalian bisa taburi dengan tepung lagi, tapi taburinnya jangan terlalu banyak juga. Nah, udah jadi deh, cantik banget. Nah, kita langsung bentuk lagi yang lain. Lakukan sampai habis. Nah guys, ini udah jadi, totalnya ada 30 biji. Jadi untung banget bisa kalian jual. Kalau di sini harganya lumayan mahal. Kalian bisa jual 2 ribuan atau 3 ribuan, masih untung banget, bisa berkali-kali lipat. Sekarang kita akan panaskan air untuk merebus empek-empeknya terlebih dahulu. Kita akan panaskan panci. Di sini saya pakai panci yang super gede karena kan empek-empeknya banyak, jadi biar sekaligus aja. Kita akan hidupkan kompor dengan api kecil cenderung sedang sampai benar-benar mendidih. Buat kalian yang nggak mau lengket, kalian bisa tambahkan 2 sendok makan minyak ke dalam air. Kalau udah berasa banyak dan udah mulai mendidih, udah boleh sih kalian masukin empek-empeknya. Kita masukin satu persatu ya. Kita rebus semuanya sampai mengapung. Tanda mengapung berarti udah matang. Nah, ini semuanya udah terendam. Kita rebus aja sampai benar-benar mengapung semuanya. Kalau ada yang sebagian mengapung seperti ini, langsung kita angkat ya. Kalau yang belum, nggak apa-apa, biarin sampai mengapung. Langsung aja kita tiriskan satu persatu. Dia jadinya lebih mengembang ya setelah kita rebus. Jadi bagus, tidak bocor sama sekali.
Kita balikan kalau udah kering dan kita masak sampai crispy kecoklatan. Sekarang kita akan buat bahan cukanya. Di sini kita menggunakan 1 balok gula merah atau gula Jawa sekitar 150 sampai 200 gram. Cabai rawit secukupnya. Di sini saya mau agak pedas, jadi saya pakai cabai merah. Dan asam Jawa. Untuk gula pasir dan garam nanti kita akan sesuaikan. Ini kita akan larutkan dengan sedikit air. Kita pakai sedikit aja ya asam Jawanya, sekitar 2 sendok makan. Nah, biang asam Jawanya saya pakai segini. Kita larutkan dengan air hangat. Kita larutkan sampai seperti ini. Kita buang bijinya. Untuk asam Jawa bisa ditukar menjadi cuka masak atau cuka dapur. Komposisinya sama, sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian kita akan sisir gula merahnya sampai halus. Kita blender cabenya menggunakan sedikit air supaya cepat halus. Kita blender sampai halus, kemudian kita akan panaskan di wajan. Sekarang di panci kita masukin cabai yang udah kita haluskan. Tambahkan air secukupnya sesuai kepedasan yang kalian inginkan. Masukin asam Jawa. Kalau kurang bisa kalian tambah. Masukin juga gula merah. Kita hidupkan api kompor, lalu kita masak sampai meleleh semuanya. Nah, kalau kuah cukonya udah siap, kita akan goreng empek-empek yang tadi. Kita panaskan terlebih dahulu minyak. Nah, kalau cukonya udah mengental dan warna hitam seperti ini, kita matikan. Nah, kalau udah lumayan panas tapi nggak mendidih minyaknya, langsung deh kita masukin empek-empek yang tadi kita rebus. Ini saya balurkan dengan tepung terigu tadi, atau tepung kanji atau tepung sagu juga boleh supaya nggak gitu lengket. Kita goreng sampai matang. Hati-hati ya, karena ini kadang-kadang bisa meledak sendiri. Kita balikkan kalau udah kering. Nah teman-teman, ini setelah kita goreng, bisa kalian potong-potong. Ini crispy banget, dalamnya isi telur dan yang panjang juga atau lenjer. Disajikan dengan kuah cuko khasnya yang enak banget. Bisa kalian padukan dengan timun juga. Ini setelah saya potong, walaupun tanpa tenggiri atau ikan, ini enak banget, wangi banget, kenyal juga. Langsung aja kita siramkan dengan kuah cuka khasnya. So, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat.